Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno Roger. Konten kali ini di mana kita membahas keberhasilan Timnas Indonesia U22 yang merebut medali emas di SEA Games Kamboja setelah menunggu penantian selama 32 tahun. Seperti diketahui, Timnas Indonesia dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Sumarji. Untuk itu, mari kita simak konten berikut ini. Komisaris Besar Polisi Sumarji yang saat ini juga adalah bagian dari 12 orang yang bergabung di dalam Komite Eksekutif PSSI dan Komisaris Polisi Sumarji ini ditunjuk juga oleh Erick Thohir sebagai Ketua Badan Tim Nasional Indonesia. Tugasnya Badan Tim Nasional yang dalam hal ini ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Badan Tim Nasional ini dengan job description-nya adalah tanggung jawab untuk keberadaan dan prestasi dari Tim Nasional Indonesia. Tentu saja bertanggung jawab dalam segi pembinaan agar tim nasional ini dapat kembali eksis di persepak bolaan regional maupun internasional. Satu target telah dilampaui. Sumarji langsung sebagai tim manajernya dengan coach Indra Safri dapat merebut medali emas untuk SEA Games di Kamboja setelah Indonesia berpuasa selama 32 tahun untuk meraih medali sebagai juara di arena SEA Games. Selanjutnya adalah memperkuat tim nasional khususnya untuk Asian Games dan kembali dipercayakan untuk Asian Games ini jika bakal dari pemain-pemain U22 yang sudah berlaga di SEA Games Kamboja. Dan selanjutnya target untuk bisa lolos babak penyisihan kejuaraan Piala Asia di Qatar. Adapun prestasi Komisaris Besar Polisi Sumarji sebagai tim manajer tim nasional, khususnya Komisaris Besar Polisi Sumarji di tahun 2016 ditunjuk sebagai manajer Bayangkara Football Club, pemilik klub Bayangkara
ini adalah intuisi dari Kepolisian Republik Indonesia. Jadi juara Liga 1 di tahun 2017 dengan coach Simon McManamy dan asisten coachnya Yeyen Tumena. Selanjutnya di tahun 2019 timnas menjuarai juara Piala AFF di Kamboja dengan mengalahkan Thailand 2-1 dan di semifinal mengalahkan Vietnam 1-0. Coach juga ditangani oleh Indra Safri. Dan di tahun 2019 di SEA Games Manila tahun 2019 tersebut Indonesia menjadi runner-up dan mendapat medali perak. Dan memang kontribusi dari kesuksesan Sumardi ini yang selalu dengan coach Indra Safri. Dan terakhir di SEA Games kita Indonesia merebut medali emas yang mengalahkan Thailand 5-2 walaupun ada keributan di antara ofisial karena ofisial maupun pemain dari Thailand secara brutal khususnya membuat keributan dan akhirnya tim manajer Indonesia Komisaris Besar Polisi Sumardi menunjukkan DPP-nya oleh salah satu ofisial dari Thailand yang sebenarnya Komisaris Besar Polisi Sumardi ini ingin melerai kejadian keributan tersebut, tapi akhirnya pada tanggal 16 Mei keributan tersebut dapat dilerai. Tentu saja pada saat itu pertandingan yang sangat emosional, tensi tinggi. Akhirnya gol Irfan Jawari di menit 93 membuat Thailand down. Ada 3 pemainnya dikenai kartu merah, dikeluarkan wasit, dan di mana Indonesia juga dikenai untuk pemain belakang kita Komang Teguh, dan juga sebenarnya ingin meraih keributan tersebut. Akhirnya tim ofisial dari Thailand sebelum pulang ke negaranya datang ke hotel di mana timnas Indonesia menginap dan meminta maaf langsung pada manajer timnas Indonesia Sumardi. Dengan kejadian tersebut akhirnya Asosiasi Sepak Bola Thailand menghukum untuk pemain-pemainnya
6 bulan untuk tidak bisa bergabung di tim nasional, dan untuk staf pelatih itu dikenakan ban 1 tahun, tidak bisa bertugas di tim nasional. Untuk kejadian ini akhirnya manajer tim nasional Thailand Yuthana Yingkarun mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawabnya. Karena ini terus terang mencoreng fair play dan sportivitas, dan Presiden FIFA Gianni Infantino pun memberi komentar sepak bola Asia Tenggara memiliki potensi yang untuk berkembang secara baik dan luas, tetapi akhirnya dikotori dan terganggu dengan masalah kekerasan yang berhubungan dengan sepak bola dan masalah-masalah sosial lainnya. Yang menarik, Komisaris Besar Polisi Sumarji yang pernah menjadang Kapolres Sidoarjo dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Pol Airut Polda Metro Jaya, dan terakhir saat ini dengan jabatan Itwasum Polri untuk memberi motivasi khususnya untuk tim nasional U22 yang kemarin merebut emas dengan kedisiplinan, khususnya di mana yang diperhatikan adalah sisi mental yang dikuatkan, dan tentu saja dengan fisik yang perlu ditingkatkan, maka koordinasi dengan Coach Indra Safri, para pemain digenjot fisiknya. Bahkan timnas U22 komitmen pada waktu Lebaran mereka tetap berlatih dan tidak dipulangkan, bahkan dengan ide dari tim manajer mengundang para orang tua atau keluarga dari para pemain berlebaran di hotel di mana pemain itu menginap, dan tentu saja kekeluargaan ini membangkitkan semangat dan motivasi sehingga memuatkan mereka untuk tampil di SEA Games di Kamboja dengan tidak terkalahkan. Dampak positif dari tim manajer khususnya timnas nasional sepak bola yang ditangani oleh baik dari kepolisian maupun dari TNI adalah yang kita percayakan masalah disiplin dan motivasi, dan ini pun pernah dilakukan oleh Jenderal IGK Manila
dalam membina untuk tim nasional Indonesia yang merebut medali emas di SEA Games tahun 1991 dengan memberi teladan dan tentu saja dengan leadership dan dengan sport science dipadukan sehingga benar-benar baik tim nasional di SEA Games tahun 91 yang terakhir kita merebut emas, kemudian di tahun ini dapat direbut dengan derajat semangat dan kemauan yang keras untuk dapat merebut kembali, dan juga motivasi telah diberikan oleh Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sebelum mereka berlaga di Kamboja. Adapun program agenda untuk Badan Tim Nasional yang diketuai oleh Komisaris Besar Polisi Sumarji adalah untuk Asian Games tahun 2022 di Hangzhou, China, di mana Coach Indra Safri kembali dipercayakan untuk menangani tim ini. Asian Games akan diambil dari pemain-pemain U22 yang menjuarai SEA Games di Kamboja, dan SEA Games ini berlangsung tanggal 23 September hingga 8 Oktober 2023. Selanjutnya ada FIFA Matchday, mana Indonesia akan menjamu pertandingan dengan Palestina di Gelora Bung Tomo, Surabaya tanggal 14 Juni dengan Coach Sintayong, dan dengan Argentina Lionel Messi di tanggal 19 Juni di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selanjutnya Indra Safri juga akan menangani kualifikasi Piala Asia U23 yang akan berlangsung tanggal 4 sampai 12 September 2023, dan baru saja hari ini dirilis Indonesia menjadi tuan rumah di grup K, peluang cukup besar di mana 43 negara ini dibagi dengan 11 grup. 10 grup terdiri dari 4 tim kesebelasan negara, dan Indonesia beruntung hanya di grup K ini hanya 3 tim nasional, yaitu dari China Taipei dan Turkmenistan. Selanjutnya ada kualifikasi Piala Dunia 2026 itu akan dilakukan tanggal 12 sampai 17 Oktober 2023, dan ini ditangani oleh Coach Sintayong
Dan juga ada Piala AFF usia 23 tanggal 31 Oktober sampai dengan 12 November 2023. Selanjutnya ada kualifikasi Piala Dunia tanggal 16 sampai 21 November 2023. Dan sudah dipastikan Piala Asia untuk senior akan dilakukan di Qatar tanggal 12 Januari hingga tanggal 20 Februari 2024 ditangani Coach Sintayong. Dan tentu saja agenda tim nasional Indonesia sangat padat. Untung apa yang dilakukan oleh Erick Thohir, Indonesia saat ini mempunyai coach pelatih yang terbaik, yang mereka bisa mengerti untuk Coach Sintayong maupun Indra Sapri untuk menangani masing-masing tim, khususnya tim senior oleh Sintayong dan usia 23 oleh Indra Sapri. Kiranya tugas dari Komisaris Besar Polisi Sumarji sangat padat, dan tentu saja kesibukannya sebagai polisi aktif, tim manajer sepak bola nasional maupun sebagai members of Komite Eksekutif PSSI serta di tim badan nasional akan tentu saja menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia, di mana momentum awalnya menjuarai SEA Games di Kamboja adalah langkah awal untuk menata langkah-langkah yang lain. Demikian, sukses untuk kebangkitan sepak bola Indonesia. Terima kasih, tetap semangat, berjuang. Indonesia bisa. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.